empirisnya itu terjadi. Ya. Coba mereka nggak mengamati dengan baik, ya kan? Pada ngaku-ngaku pengamat global. Ngaku pengamat global. Dia harus ikuti perang dari mulai War and Peace, serangan Napoleon Bonaparte ke Rusia paling sedikit. Ya kan, jadi tidak ngomong saya ini pengamat global, ya kan? Begitu saja nggak bisa, harus dia ikuti, itu ada adabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Balik lagi bersama gua Faskur Semi di Macan Idealis bersama Babe Ridwan Saidi yang kelihatannya lagi pakai baju baju kacamata hitam gitu. Seperti kayak detektif luar negeri nih Babe ini kayaknya. Be, ada hal yang penting nih Be. Saya mau tanyakan ke Babe. Pertanda apakah ini apabila kemarin kita baru dengar nih Be, beritanya Be, dari berbagai macam media, bahkan VOA pun sudah menjelaskan mengenai pertemuan antara Menteri Luar Negeri Amerika, Pompeo, dengan delegasinya Cina, Be. Diplomat seniornya Cina ini, Be. Nah, pertanda apa ini, Be? Di pertemuan itu pun bahkan di pangkalan militernya Amerika, Be, di Hawaii, Be, ya? Ini gimana ceritanya nih, Be? Iya, artinya ada satu pertemuan ya. Kalau istilah saya itu ritual diplomasi. Ritual diplomasi? Iya, istilah saya. Karena dalam setiap Amerika mau menyerang atau sudah mengepung sebuah negara, itu ada ritual diplomasi seperti yang kemarin tanggal 17 Juni dilakukan di Hawaii. Iya. Itu antara yang JC yang JC dengan Mike Pompeo, ya, Menlu. Memang pertemuan itu 6 jam, itu tidak mengherankan saya. Pertemuan menjelang penyerangan terhadap Irak itu antara Menlu Irak Tarek Aziz dengan Menlu Amerika Serikat itu waktu berlangsung 3 hari 3 malam. Itu nggak ada pengaruh. Oh, sebelum ada pertempuran? Itu harus diberitahu. Musuh harus diberitahu, kamu akan saya serang, itu etika. Itu namanya, kalau dalam bahasa Arabnya adabul harb, adab berperang. Nggak bisa nyerang nyolong, nggak boleh. Jadi banyak spekulasi termasuk online di sini mengatakan pertemuan itu adalah Partai Republik minta tolong kepada Cina untuk Pilpres menghadapi Demokrat 4 November besok. Enggak lah, ya Allah, ya kan. Jangan segitu-gitu amat lah jadi orang, ya kan. Yang pertama begini, kalau disisipkan kepentingan pribadi atau partai di dalam sebuah forum internasional, itu akan ada kena tindakan dari Kongres. Kalau masih ingat kasus Hillary Clinton, kan dia cuma pakai WA Menlu untuk WA pesan-pesan pribadi kan. Itu kan dipersoalkan cukup lama, apalagi ini dalam fora internasional kok dibawa-bawa kepentingan partai. Itu yang saya heran. Sekedar pilpres ya, Be, ya? Iya, kalau mau buat hoax ya janganlah setolol itu ya. Itu menghina kecerdasan orang gitu ya. Janganlah hoax itu sampai dengan menghina kecerdasan orang. Nggak ada cerita itu. Kalau menurut saya ini ritual, itu biasa. Jadi bisa 6 jam pertemuannya, itu nggak seberapa. Wong Irak tuh 3 hari 3 malam kok. Iya kan? Atau mungkin sebenarnya sudah ada pertemuan yang tidak terpublikasikan? Enggak, ya pertemuan mereka ini diatur oleh Putin. Putin di belakang pertemuan ini. Tidak menengahi, memfasilitasi. Ketika pesawat jet Amerika seolah-olah masuk perbatasan Uni Soviet, lalu disergap, disuruh turun, ya kan, itu kan Cina bersemangat. Wah, asik juga nih Putin nih. Nah, dia ketemu kan 4 jam kemudian setelah peristiwa. Itulah dia terjadi pertemuan kemudiannya yang disebut pertemuan Hawaii. Jadi pertemuan Hawaii itu tidak ada penjelasan resmi dari Mike Pompeo, ya kan? Memang itu pihak Cina saja yang lebih banyak meminta pengertian Amerika akan sikapnya tentang Hong Kong, sikapnya tentang Taiwan, dan sikapnya tentang Muslimin Xinjiang atau dikenal dengan Uighur.
kan beberapa hari saja setelah pertemuan itu, Trump menandatangani bill menindak pejabat Cina yang melakukan kezaliman atas muslimin di Xinjiang, Uighur. Kan begitu jawabannya. Trump ini mendukung apa namanya? Muslim, umat Islam yang dihajar di sana, Oh iya, dizalimi kan dia yang ditahan oleh Cina 1 juta orang di penjara. Itu yang dipersoalkan oleh Trump. Nah, di dalam legislasi ini ya kan Trump dibenarkan untuk melakukan tindakan terhadap pejabat Cina. Kan pejabat Cina rumahnya di Cina. Berarti itu apa? Jadi ini kita membaca gerakan-gerakan internasional, apalagi yang berbau militer nih jangan sembarangan ngomong. Bilang nih Pak Trump kehabisan duit menghadapi apa namanya Pilpres, menghadapi Joe Biden. Kagak ke situ lah, ya kan? Jadi karena itu kita melihat lalu pertemuan apa namanya itu, kalau saya membaca pertemuan Hawaii itu adalah sebuah ritual diplomasi untuk memberikan pesan isyarat atau utusan Amerika itu menyampaikan frase metaforik bahwa lu bakal gua serang. Nggak ada kata atau. Misalnya gini, yang tadi yang seperti informasi yang tersebar ini kan lobby Amerika terhadap Cina agar Cina mendukung Trump untuk jadi presiden lagi, atau lu gue serang gitu, mungkin enggak, itu bukan gitu. Taruhan. Apa ini, apa namanya, bergennya bukan itu, nggak boleh membawa bergen kepentingan pribadi, atau kelompok Trump bisa kena impeach kalau itu dia lakukan, nggak boleh. Nah, tetap saja upacara peperangan itu kan ada upacaranya, ada protokolnya. Pengepungan, tapi sebelum melakukan tindakan itu si musuh itu harus diberitahu dulu. Dikasih sinyal. Sinyal dalam kalimat-kalimat metafor. Jadi juga pihak Amerika harus mendengarkan dulu lawannya. Saya umpamakan dengan Tarek Aziz itu 3 hari loh. Pertemuan dengan Menlu Amerika Serikat. Kemudian ada lagi juga Libya sama. Libya itu waktu yang mewakili adalah Musa Kuza. Musa Kuza itu kepala intelijen Libya dan yang bersama Libya waktu mengkudeta kerajaan di Libya dulu, ya kan? Itu sejodoh lah. Dan dia mewakili dalam pertemuan itu di Kairo dengan diplomat penting Amerika Serikat. Itu harus ada pertemuan semacam itu, nggak bisa orang main serang aja, itu namanya agresi. Jadi gini Be. Pertanyaannya adalah apa sih keuntungan Amerika misalnya perang itu terjadi? Keuntungan dunia lah kita bicara, bukan Amerika. Karena misalnya kita lihat di India kan, bagaimana Cina itu menyerang perbatasan loh. Baru-baru saja 3 hari lalu, India mengaku mati, tewas 22 orang. Cina kagak ngaku. India yang mengklaim bahwa dari pihak Cina mati 43. Kan begitu. Kan sudah terjadi yang seperti itu, tapi belum secara resmi perang Laut Cina Selatan diumumkan. Perang itu harus dengan pengumuman, nggak boleh, jangan salah. Nggak tiba-tiba aja lempar bom gitu. Nggak boleh. Kode etik perang begitu ya? Nggak boleh, harus ada pengumuman. Itu ada bulharb, ada peperangan, nggak bisa. Harus diumumkan. Tapi kenapa pertemuannya di pangkalan militer Amerika, Be? Iya, itu bisa di mana saja, ya kan? Kan itu untuk tidak didekati oleh wartawan kalau di pangkalan militer. Kita malah nggak tahu pertemuan Musa Kuza dengan diplomat Amerika Serikat cuma dikatakan di Kairo, tapi kita nggak tahu di mana. Ya kan? Juga pertemuan Tarek Aziz di mana kita nggak tahu. Ya kan? Ya karena intinya ya, Amerika harus apa itu orang Belanda bilang lehal gedek di dalam peperangan ini. Jadi secara hukum harus terlindungi. Kalau enggak dia dipersoalkan. Dia kan hukum dunia ya, Be ya? Iya, hukum internasional. Kalau enggak dia dipersoalkan. Jadi apa enggak ada peringatan, enggak ada ini, enggak ada itu, akan disoal dia. Nah, dia penuhi semua protokol itu. Itu yang orang enggak ngeh. Iya. Bahwa itu ada empirisnya itu terjadi. Coba mereka nggak mengamati dengan baik, ya kan? Pada ngaku-ngaku pengamat global.
ngaku pengamat global. Dia harus ikuti perang dari mulai War and Peace. Serangan Napoleon Bonaparte ke Rusia paling sedikit. Ya kan, jadi tidak ngomong saya ini pengamat global, ya kan? Begitu saja nggak bisa, harus dia ikuti, itu ada adabnya. Ada perperangan, harus ada politik peperangan. Jadi, ada peperangan. Seandainya kita bisa simpulkan pertemuan mereka ini antara Amerika dan Cina di pangkalannya Amerika ini, isi pembicaraannya misalnya gimana, Be? Resminya? Ya, kira-kira resminya Cina menjelaskan bahwa Hong Kong gua orang punya. Oke. Gua orang mau jadiin itu satu negeri, gabung sama gua orang. Lu orang Amerika dukung gua, kan gitu. Juga gua orang ini menganggap Muslimin Uighur itu teroris, telol kata dia kan. Ini orang-orang telol, orang-orang teroris. Gua lagi basmi nih teroris. Lu orang dukung gua lah, ya kan. Terus yang ketiga soal Taiwan. Lu orang mesti tahu, Taiwan itu kan gua orang punya, begitu. Semuanya dia ngaku dia punya aja. Gitu ya. Itu Amerika nggak ada komen. Sebagaimana saya punya minute report pertemuan Tareq Aziz dengan Menlu Amerika Serikat. Menlu Amerika Serikat ngomong sedikit aja. Yang banyak Tareq Aziz. Yang banyak. Ya Tareq Aziz. Informasi dan melobi siapa tahu nggak bisa nggak jadi perang. Iya. Ya dia sedikit aja bicaranya. Tapi kalau dari sisi Amerikanya sendiri, Pompeo ini sendiri apa kira-kira bahasa yang keluar dari dia? Pompeo tentu akan memberikan isyarat-isyarat, bahasa-bahasa, prase-prase yang metaforik dia ucapkan bahwa lu bakal gua serang. Itu harus. Itu dengan wajib. Alasan macam-macam ya. Nggak pakai alasan. Tanpa alasan? Kan alasannya dikeluarkan dari dia, dari Cina. Tanpa alasan ya, Be? Lo bukan tanpa alasan, tuh alasan itu muncul dari Cina sendiri. Gua mau hajal Taiwan. Lo orang mesti tahu. Gua mau hajal Hong Kong. Lo orang mesti tahu. Gitu. Ya kan? Gua mau hajal orang Islam di Uighur. Lo orang mesti tahu. Kan begitu dia. Nah, itu alasan dari dia kan. Jadi dibiarkan oleh Pompeo, Cina tuh mengeluarkan standpoint dia yang pada dasarnya standpoint yang diucapkan Cina tentang apa yang dia jalankan sekarang itu menjadi kasus belli. Jadi kasus belli itu diucapkan oleh lawan. Ini menarik banget ya, Gabe ya. Jadi bacaan orang-orang itu hanya sekedar untuk lobby politik mengenai pilpres Amerika aja. Sebenarnya sesungguhnya nggak seperti itu, Be ya. Wah, itu nggak ngerti apa-apa yang ngomong itu ya kan, cuma mengaku pengamat nggak tahu apa-apa. Iya. Saya itu merasa miris ya, kok ada pengamat kayak gitu. Kan? Jangan dong, itu nggak gampang memahami politik internasional, apalagi menjelang perang begini. Iya. Karena kan gini, Be, landasan Amerika mungkin yang pertama kali mengenai Muslim Uighur, tadi kan, Be ya. Dan Trump sudah mengeluarkan bill akan hal itu. Lalu landasan yang kedua mungkin bisa jadi karena Amerika korban COVID terbanyak juga, dia juga merasa wah ini kalian sudah membunuh banyak warga negara kami. Saya kira itu tidak satu materi ya yang utama, karena itu sudah jatuh di Mahkamah Internasional kan persoalan itu. Tapi yang sangat penting adalah pelanggaran Cina bahwa Hong Kong itu statusnya setengah otonom. Oleh Cina dibikin statusnya itu dia sebenarnya bawahan Cina, bagian dari RRC, itu yang dia salah. Jadi Amerika di sini posisinya bisa menyerang City of London dong, Be? Iya bisa kan. Oleh karena itu juga City of London posisinya menjadi tidak jelas di sini. Kalau kita cerita Timur Tengah posisi dia jelas, ya kan. Tapi cerita Laut Cina Selatan kan nggak jelas posisi dia. Dia juga mempertaruhkan modal dia yang udah lama ditanam di Cina. Sudah berapa tahun juga ya. Nah ini kan jangan salah, Chinese overseas, Cina perantau di luar negeri pada doa. Doa gimana, Be? Ya supaya kita orang punya negeri leluhur jangan diserang sama Amerika. Itu doa dia. Kalau seandainya terjadi perang, Be, antara Cina dan Amerika, dan Cina overseas ini, Cina perantauan misalnya kayak di Amerika tuh, mereka gimana nih, Be? Mereka nggak akan dibantai kan, Be? Kagak lah, masa dibantai. Dia kan udah jadi warga negara tempatan. Tetapi ini kan negeri leluhur.
negeri leluhur, nenek moyangnya mereka gitu ya. Iya, tentu aja dia eman-eman, dia sayang kalau sampai diserang. Dia doa kan nggak apa-apa, orang doa kan itu, iya dia doa, Chinese overseas pada doa, itu. Nah, sekarang kalau kita menyaksikan City of London tadi disebut, City of London nggak bisa main bola di Laut Cina Selatan, dia mau mainkan apa? Tapi kalau di front Timur Tengah bisa. Dia sudah harus menghitung Iran kemarin atau hari ini melakukan percobaan rudal yang jarak tembaknya lebih dari 280 km. Kena dong Tel Aviv. Ya, ini menarik banget ya. Jadi memang analisa politik global pertarungan antara Amerika dan Cina ini yang terlihat ya kan yang terlihat kan pertarungan ini hanya Amerika dan Cina yang terlihat walaupun sebenarnya di belakang itu semua ada gajah-gajah besar lagi yang ikut bermain dalam hal itu. Nah ini kita harus analisa ini lebih mendalam guys, jadi nggak hanya sekedar ini pertarungan antara pilpres antara Demokrat dan Republik. Oh jauh lah, jangan dibawa ke situ. Ya. Jauh lah. Inilah yang perlu kita anak-anak muda milenial di Indonesia ini memahami politik global ini seperti apa yang terjadi. Ada analisa seperti ini, silakan deh monggo-monggo aja menganalisa seperti itu. Tapi kita juga membuka cakrawala kita nih, cakrawala berpikir kita kan khususnya mengenai politik global. Karena ada peran-peran penting, siapa di belakang itu atau siapa perannya atau apa tujuannya yang inginkan kondisi ini terjadi. Nah, teman-teman semua, bagaimana pendapat kalian mengenai analisa Babe Ridwan Saidi yang menganalisa bahwa ini adalah bukan hanya simbol, tapi ini adalah bukan hanya sinyal juga, ini bahkan seperti kayak oke, kita mulai pertarungan ini. Iya. Kira-kira gitu, itu harus begitu, nggak bisa. Amerika menyerang-nyerang itu nggak boleh, dia melanggar protokol dunia. Nggak boleh dong. Agar Amerika tidak dituntut dunia, Kok tiba-tiba lu ngasih bom aja? Nggak boleh. Nanti dia sudah dapat membuktikan, minit-minitnya diajukan. Inilah pembicaraan dia dengan yang Zeci. Ini perwakilannya Cina, Perwakilannya Cina. Dia kan diplomat senior di Cina. Senior katanya. Sangat dihargai di Cina itu, Oh iya. Nah, teman-teman coba kalian tuliskan komentar kalian di bawah. Tulis komentar kalian di bawah. Bagaimana pandangan kalian mengenai peta global saat ini? Bagaimana pandangan kalian mengenai pertarungan dunia saat ini? Nah, di mana posisi Indonesia? Ini penting juga, Oh iya. Di mana posisi Indonesia? Harusnya berkali-kali mengatakan kita punya logistik siapkan, terutama mengenai bahan bakar. Alhamdulillah saya dengar-dengar kilang-kilang minyak Pertamina lagi disiapkan. Yang saya dengar, ya kan? Itu perlu, jangan kita mengandalkan import pada situasi yang kritis itu. Di saat kilang-kilang minyak Amerika dan sumber minyaknya Cina udah mulai di stop nih, Oh iya. Dari kelompok kubu sekutunya mereka kan? Iya, udah stop. Dia mau pakai minyak apa? Iya kan? Nah itu jadi persoalan. Jadi itu kalau sudah kayak begini karena sudah cross the border yang apa yang dilakukan oleh Cina, terutama terhadap kaum Muslim yang 1 juta di penjara, kok orang gara-gara beragama Islam kok di penjara? Orang anak dipisahkan dari orang tuanya. Nah itu kan sudah melanggar kemanusiaan. Nah disinilah Amerika bertindak begitu. Ya teman-teman, tulis komentar kalian di bawah. Karena gue nggak mau penonton Macan Idealis yang smart ini hanya menjadi penonton yang pasif, tapi tuliskan komentar kalian di bawah. Apa ide kalian, apa pandangan kalian mengenai peta global saat ini. Jangan lupa pastikan dulu lo udah subscribe dan klik tombol loncengnya biar lo terus update di Macan Idealis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.